Keluaran 21 ayat 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Nah, Demikian. terima kasih. Jadi banyak itu 30 sikal perak itu 30 keping perak. Sama harganya yang Yudas jual Tuhan Yesus. Jadi sangat menghargai, begitu rendahnya. Menyamai sama dengan budak laki atau perempuan kalau diseruduk oleh lembu. Tapi bandingkan dengan apa yang dilakukan Maria ini ya. Kalau di Yohanes tidak dijelaskan ya pujian Yesus kepada Maria, tapi kalau di Matius 26 ayat 13, Yesus bilang begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi sepanjang waktu sampai kiamat akan disebut apa yang dilakukan Maria. Itu dipuji di Matius dan Markus. Kalau Yohanes tidak melakukan itu karena dia mau menekankan peran Maria di sini. Itu sebabnya dia sebut Maria. Kalau Matius sama Markus tidak menyebutkan, hanya wanita untuk mewakili seluruh wanita. Kalau di sini dia condong untuk sebut nama untuk supaya pembaca mengetahui apa sih Maria lakukan ini. Betani ini artinya kota orang miskin. The house, bukan kota, rumah orang miskin. The house of the poor. Itu arti Betani. Bet itu kan rumah. Jadi, the house of the poor. Tapi begitu ekstravagansanya yang dilakukan oleh Maria ini. Jadi inilah perbedaan-perbedaan untuk menjelaskan bagaimana seorang wanita itu, Maria itu menghargai Yesus melebihi dari segala sesuatu. Karena the power of love, dia melihat Yesus membangkitkan kakak yang tercinta, dan dia mendengar pengajaran-pengajaran Yesus dengan duduk di kaki Yesus. Itulah sebab dia bisa melakukan ini. Dan Yohanes menekankan nama. Nah itu sudah 4 ya. Marta sibuk dengan melayani, dia dengan memakai waktu kronos karena akan terus-terus melayani. Dan ternyata Maria memakai waktu kairos. Apa artinya? Karena Yesus sebentar lagi tidak ada. Jadi yang dia utamakan, dia duduk di kaki Yesus untuk mendengar. Yang dia utamakan semua harta yang paling berharga dia tuangkan ke Yesus. Karena ini waktu-waktu yang tidak terulang lagi. Itulah kairos. Jadi waktu kan terbagi kronos dan kairos. Nah, kairos itu bisa diulang-ulang terus-terus. Kairos tidak akan terjadi lagi, hanya sekali ini. Oleh karena itu Yesus bilang, orang miskin akan ada selalu pada kamu. Tetapi waktu ini adalah tanda untuk penguburanku. Jadi itulah yang dilakukan Maria itu, memakai kairos. Waktu yang tidak terulang lagi harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan kita menunda-nunda waktu untuk menghargai Yesus. Ini merupakan kairos. Waktu kalau kita sepelekan, kita seolah akan diselubungi oleh kuasa kegelapan. Tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. John MacArthur bilang, one Savior, 5 reaction. Kok ada 5 orang? Baru kita jelaskan di ayat yang tampil di sini, Marta, Maria, Lazarus, dan Yudas. Apa? Mana yang satu ini? Ternyata di Matius dan Markus itu ditulis yang perayaan ini dilakukan di rumahnya Simon
si kusta. Setelah Yesus, Matius 26 ayat 1 ya, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan diraya Paskah, maka anak manusia akan disebutkan untuk disalibkan. Pada hari itu berkumpullah imam-imam kepala dan bangsa Yahudi di Kayafas. Oh ini, ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Simon si kusta ini tidak disebut, tapi di Matius dan Markus disebut Simon si kusta. Pasti kalau rumahnya itu dijadikan perjamuan untuk Yesus, pasti Simon si kusta ini telah disembuhkan oleh Yesus. Jadi yang kelima di sini yang hadir di jamuan makan itu orang mati yang dibangkitkan, yaitu Lazarus. Yang kedua adalah Simon si kusta, yaitu bekas lepra atau bekas kusta. Pesan di sini bagaimana Maria itu begitu risk taker, mengambil resiko. Dia the power of love karena dia sangat mengerti siapa ini Tuhan, dan dia menyaksikan bagaimana kakaknya yang tercinta Lazarus dibangkitkan. Jadi dia tahu ini Mesias dan Tuhan. Oleh karena itu dia urapi di kepala sampai dengan di kaki. Dia menggunakan waktu kairos, saat yang tidak terulang lagi. Di sini pesan buat kita, mari kita menghargai Yesus. Jadikan ini kairos. Ya, jadi Roli tekankan itu power of love dari si Maria kan. Ya. Sangat luar biasa dia menghargai Tuhan Yesus sehingga gaji setahun dia mau berikan sama Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Maria itu berkenan kepada Tuhan Yesus kan. Ya, Tuhan tidak melarang. Karena Tuhan bilang bahwa orang-orang miskin ada di sekitar. Jadi dia sudah pergi kubur. Nah, tadi juga Roli menyinggung masalah John MacArthur. Dia memang ada di California. Kalau saya tidak salah dia ada di Pasadena. Nah ini cuma tukar pendapat. Ada teman, tadinya dia punya pendeta perempuan. Dia bergereja di GKI, di California juga, GKI Los Angeles. Tahu-tahu di satu keluarga pindah. Terus itu memang teman dekat saya, call dia. Kamu di mana sekarang? Oh saya ada di ke gerejanya John MacArthur. Kenapa? Kok pindah? Saya nggak tahu apa cerita sebenarnya, tapi dia garis besarnya dia bilang begini. Menurut John MacArthur bahwa tidak boleh ada pelayan pendeta perempuan, harus laki-laki. Nah, dengan apa yang kita bahas ini masalah Maria, power of love, dia mengasihi Tuhan. Bagaimana itu ceritanya? Ada di surat Paulus, memang wanita tidak boleh untuk melayani di jemaat ya, artinya untuk pimpin satu jemaat. Itu dilakukan juga di misalnya di banyak gereja reform ya. Misalnya kalau di Stephen Tong begini, di gereja GRI, di gerejanya Mesia ini, perempuan bisa menjadi pengkhotbah di dalam ibadah, tetapi tidak bisa menjadi ketua jemaat, hanya lelaki. Kalau di New York ada Presbyterian New York, mereka tidak boleh, hanya karena bukan karena ras ya atau menyepelekan, tetapi karena ada di Alkitab dari Paulus, supaya nanti kita cari satu waktu untuk membicarakan itu soal kenapa wanita tidak bisa. Tetapi ada yang mau kasih komentar lagi? Silakan, Bro Nick. Terima kasih. Betul-betul penjelasan yang begitu luas tentang cara yang begitu ekstravagansa dalam menyatakan pengabdian yang penuh ketulusan, sekalipun kelihatannya berbeda antara Maria dan lain-lain,
tapi semua masing-masing punya mission. Ya. Mission yang mau menyatakan melalui pemberian diri, mempersembahkan diri seutuhnya di dalam ketulusannya kepada pelayanan, hanyalah missionnya adalah untuk memuliakan. Betul. Untuk memuliakan nama Tuhan sebaik mungkin, setulus mungkin. Beda dengan Yudas. DP mission adalah kepentingan pribadi. Betul. Sama dengan sinode melalui pakaian oranye. Itu kepentingan pribadi itu. Sinode gemimpe. Pucuk pimpinan menyatakan melalui baju oranye itu semua kepentingan pribadi. Ya. Itu missionnya dorang. Berbeda dengan mission Maria dan lain-lain, yaitu apa yang menjadi tujuan Tuhan mengadakan manusia adalah demi memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih. Betul. Ya, itu sebabnya di Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang ku ciptakan untuk kemuliaanku, yang membentuk dan yang juga ku jadikan. Oke, terima kasih. Yang di tengah itu yang paling penting ya. Yang ku ciptakan untuk kemuliaanku. Jadi manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu tujuannya. Ya, itu kalau bahasa Inggris lebih bagus lagi ya. Whom I have created for my glory. Ya, whom betul. I created for my glory. Yang kuciptakan manusia-manusia ini untuk kemuliaanku. Oleh karena itu, di 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu kemuliaan Allah. Jadi, yang paling sederhana aja, makan, minum, atau hal-hal yang lain, satu tujuannya, yaitu memuliakan Allah. Dan yang paling hebat di Roma 11 ayat 36. Itu yang paling utama supaya kita mengerti untuk bagaimana kita memuliakan Tuhan. Ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi semua dari Tuhan. Kita manusia ini semua dari Tuhan. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena semua dari betul. Dia. Oleh semua Dia. Kepada Dia. Ya. Intinya pelayanan adalah mission untuk memuliakan nama Tuhan. Iya, betul. Bukan hanya pelayanan, kehidupan kita sehari-hari untuk memuliakan Tuhan. Bagi orang percaya ya, bagi orang percaya. Karena di sini kan dibilang, baik makan maupun minum atau melakukan sesuatu, hendaklah memuliakan Allah. Jadi bukan hanya pelayanan, apalagi pelayanan. Sedangkan yang biasa hari-hari aja itu harus memuliakan Allah. Karena kenapa? Karena kita diciptakan Allah untuk memuliakan Tuhan. Karena semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, kemuliaan bagi Dia. Iya, itu semua datang dari terang yang dianugerahkan kepada orang. Ya, betul. So, kalau mau bicara tentang kerohanian tanpa terang, mondar-mandir itu ucapan-ucapannya nak betul. Oh iya, betul. Ya. Jadi istilahnya yang kejadian sekarang ini dari zaman Tuhan Yesus itu sudah terjadi ya. Seperti Yudas, pencuri uang, kepentingan pribadi. Sama dengan kejadian-kejadian sekarang. Ya, mumpung ada jabatan, ada kekuasaan,
hukum Judas berlaku. Itu kalau dengar dia punya khotbah-khotbah itu, wah, kita kayak preman ya. Ya ampun deh. Iya, orang ketika masuk di TikTok, di YouTube. Aduh, tapi ya, cuma bisa jawab tadi bahwa Yudas saja dengan Tuhan Yesus, dia memang mengkhianati. Apalagi ini sudah sekian ribu tahun, 2000 tahun lagi. Ben belum sampai, Kang. Ben masih di jalan. Masih di jalan, ya. Ada satu orang, ini penutup ya. Ada satu orang namanya Joyce Lin. Ya. Joyce Lin. Ini kalau nggak salah Asian Amerika ya. Dia itu lahir tahun 1980. Dia meninggal tahun 2020. Nah, Joyce Lin ini kuliah di Amerika, lulusan MIT. Bayangkan MIT ini salah satu paling top universitas di Amerika. Dia seorang wanita nggak kawin, yang waktu itu masih dia kalau lihat 40 ya, masih 30-an. Dia mendarma baktikan dirinya untuk jadi pilot di Irian untuk mengantar orang-orang misioner ke pakai pesawat yang kecil, karena dia itu mau melayani Tuhan dengan kemampuan dia seorang ahli komputer dan dia belajar bagaimana mengendalikan pesawat. Jadi dia mendarma baktikan diri untuk jadi pilot yang pesawat kecil dari Irian, dari kota ke desa. Terpanggil untuk melayani Tuhan, walaupun tidak berkhotbah, tetapi dengan dia pakai pesawat, dia yang jadi pilot, dan dia turut menerangkan kalau hal-hal teknis. Perempuan yang lulusan MIT, kalau dia kerja di sini, waduh, ribuan dolar dia punya gaji, tapi dia mau datang menjadi pelayan Tuhan walaupun sebagai pilot di Irian. Dan tahun 2020 kecelakaan pesawat di Irian, di kota Kampung Apas, dia meninggal. Tapi apa yang dia bilang, dia dipanggil untuk melayani dan dia tidak pernah menyesal. Itu dia ungkapkan. Ya. Nah, bayangkan seorang wanita cantik, dia rela tidak kawin, dia mau melayani dengan penuh risiko karena pesawat kecil kan, untuk mengantar misionaris ke kampung-kampung di Irian yang masih banyak kerawanan. Dan ternyata dia mati karena pesawatnya celaka. Apa yang kita dharma baktikan untuk Yesus? Apa yang kita dengan cerita-cerita ini? Apa kita biasa-biasa aja begitu? Kan kita akan menghadapi satu waktu untuk dipanggil. Pergunakan waktu, kairos, pergunakan untuk bagaimana kita mengutamakan Kristus. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak melebihi daripada mengasihi aku, kamu tidak layak bagiku. Nah sekarang, gimana? Joyce Lin mau melakukan secara luar biasa, mendekati sama dengan Maria. Nah kita, gimana kita yang umurnya sudah tidak bisa lama-lama lagi. Karena satu waktu kita sampai kepada the point of no return, di mana kita tidak bisa kembali. Itu namanya the point of no return, di mana titik di mana kita tidak bisa kembali. Kalau kita sudah dalam keadaan dying, dalam keadaan mau menghadapi kematian, kita tidak bisa balik lagi. Dan sudah tidak ada waktu. Nah, mumpung dengan ada waktunya sekarang, mari kita perhatikan waktu kairos itu.
ada kesempatan yang tidak terulang, diberikan kesempatan untuk mendengar. Mari kita membuka hati, minta pada Tuhan. Kalau ada kita belum mengerti, minta. Karena kenapa? Kita perlu ya. Karena untuk memberikan pengertian bukan IQ kita. Bukan karena kita itu, aduh enggak pintar. Di sini tidak pernah dinyatakan itu. Kita hanya diminta, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu. Jadi perhatikan, fokus. Nanti Tuhan yang memberikan pengertian. Itu yang sering kita terangkan, jelaskan. Jadi bukan karena, waduh saya nggak mampu mengikuti. Karena kita belum sepenuh hati. Karena hukum yang utama dan terutama di Matius 22, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Ini kuncinya. Kalau kita mengasihi Tuhan segenap akal budi, kita serius, fokus. Nanti Tuhan yang memberikan pengertian. Nah itu berikut kita akan coba jelaskan kenapa kita bukan karena kemampuan kita yang memberikan. Sama kayak tadi Bro Kayafas bilang, kalau tidak diterangi sia-sia. Nah untuk menerangi kita ada respons dengan mengasihi Tuhan dengan segenap akal. Kalau setengah-setengah ya tidak ada di dalam. Setengah-setengah jadi omon-omon. Iya. Nah itulah. Jadi pergunakan waktu yang ada. Jangan kita lalai. Kalau kita misalnya mau bikin suatu rencana kita gagal, tidak jadi masalah. Misalnya kita ada rencana mau ke Amerika gagal. Tapi ini alam baka ini bahayanya luar biasa. Kalau kita gagal di sini, kertak gigi yang akan ada menurut apa yang di Alkitab. Dan itu untuk seterus-terusnya, nggak ada berhentinya. Itulah untuk kita menikmati selama kita ada Tuhan mengasihi kita, memberikan kesempatan untuk kita mendengar, memberikan kesempatan untuk kita bisa mengerti kebenaran. Pergunakan waktu. Mari kita kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran. Itu kuncinya. Karena itu hukum yang utama dan terutama. Itu kira-kira penutupnya. Seperti Joycelyn. Dia seorang luar biasa, cantik, dan lulusan MIT yang kalau kerja di sini ribuan dolar gajinya, dia pilih untuk mendharma baktikan dirinya untuk jadi pilot yang berisiko besar karena pesawat sudah lama di Irian dan ternyata memang kejadian dia celaka mati. Tapi dia pernah bilang dia tidak pernah menyesal apapun yang terjadi. Apa yang dia pilih. Itu. Sekian dan siapa bisa tutup? Paul, Bro Nico. Mari orang terpujilah namamu Tuhan, karena betapa penyertaan-Mu dalam uraian yang kami terima barusan dari hamba-Mu ini. Sungguh akan berguna bagi kami apabila ada melalui pertolongan-Mu. Tolong kami Bapa, cerahkan semua apa yang kami telah terima, mampukan kami untuk melakukannya dan kami memberi diri sebagai alat-alat-Mu. Pakai kami sesuka-Mu. Tunjukkan kami jalan-Mu agar kami hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga kami boleh berguna bagi sesama kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.